Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosi Joana Pratiwi. Di sini saya akan mewakilkan rekan-rekan dari kelompok 8 dalam mata kuliah Prinsip Manajemen untuk memaparkan materi mengenai entrepreneurship atau kewirausahaan. Yang pertama, apa sih kewirausahaan itu? Kewirausahaan adalah proses memulai bisnis baru. Umumnya, respon terhadap peluang. Pengusaha harus mampu mengejar peluang tersebut dengan cara mengubah, mentransformasikan, merevolusi, dan memperkenalkan produk atau layanan baru. Selanjutnya ada perbedaan wirausaha dan bisnis kecil. Banyak orang berpikir bahwa wirausaha dan bisnis kecil adalah satu yang sama, padahal keduanya adalah berbeda. Kemudian ada beberapa faktor yang membedakan antara wirausaha dan bisnis kecil. Yang pertama bahwa wirausaha atau pengusaha menciptakan usaha kewirausahaan organisasi yang lebih mengejar peluang, kemudian didirikan oleh praktik yang inovatif dan memiliki pertumbuhan dan profitabilitas sebagai tujuan utama mereka. Sedangkan bisnis kecil adalah bisnis yang didirikan, kemudian dioperasikan dan dimiliki secara mandiri dan memiliki kurang dari 100 karyawan dan tidak selalu terlibat dalam praktik yang inovatif serta memiliki peluang yang relatif kecil pada industrinya. Kita masuk ke dalam kewirausahaan versus wirausaha, bahwa wirausaha lebih mengacu kepada individu yang bekerja untuk lebih mendapatkan keuntungan atau biaya dalam bisnis, profesi, perdagangan, kemudian atau pertanian milik mereka sendiri. Sedangkan kewirausahaan lebih memanfaatkan kepada peluang yang dimiliki mereka dengan tujuan untuk merevolusi, mentransformasikan, serta mengubah layanan dan produk baru. Kemudian ada 3 poin mengenai perbandingan kewirausahaan dan wirausaha. Yang pertama bahwa pengusaha atau wira swasta lebih memahami kebutuhan pasar. Dengan memahami kebutuhan pasar tersebut, kita bisa menyediakan produk atau layanan baru sehingga bisa mendapatkan keuntungan. Yang kedua, bahwa pengusaha dapat berwira swasta atau menjadi karyawan di tempat perusahaan yang mereka dirikan sendiri, dan yaitu mereka tidak digaji seperti bekerja di perusahaan lain, sehingga mereka dapat mengandalkan inisiatif mereka sendiri untuk mendapat perolehan pendapatan. Poin yang ketiga, bahwa persyaratan pajak dan undang-undang tertentu mensyaratkan baik pengusaha maupun wira swasta harus mampu menciptakan organisasi yang diakui secara hukum. Materi berikutnya, mengapa kewirausahaan penting? Kewirausahaan akan terus menjadi bagian paling penting di sektor industri Amerika Serikat maupun di negara maju lainnya. Ada 4 bidang kepentingan di Amerika Serikat, yaitu yang pertama ada inovasi. Berinovasi adalah proses mengubah, merevolusi, mentransformasikan, bereksperimen, serta inovasi adalah suatu kegiatan yang paling penting dalam kewirausahaan. Proses penghancuran kreatif yang menjadi ciri inovasi mengarah kepada perubahan teknologi serta pertumbuhan lapangan pekerjaan. Yang kedua yaitu jumlah perusahaan baru. Definisi usaha kewirausahaan atau tidak adalah perusahaan baru pada suatu titik waktu tertentu. Ukuran paling sesuai yang kita miliki tentang peran penting kewirausahaan adalah dengan melihat jumlah perusahaan baru setiap periode waktu tertentu. Data yang dikumpulkan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan perusahaan baru selalu stabil setiap tahunnya sejak tahun 2005. Perkiraan untuk tahun 2014, data baru yang tersedia menunjukkan bahwa sekitar 200.000 bisnis baru muncul setiap 3 bulan. Yang ketiga, penciptaan pekerjaan. Kita tahu bahwa penciptaan lapangan kerja sangat penting bagi kesehatan ekonomi masyarakat, wilayah, maupun negara dalam jangka panjang waktu secara keseluruhan. Angka terbaru menunjukkan bahwa usaha kecil menyumbang sebagian besar pekerjaan baru bersih. Faktanya, selama 20 tahun terakhir, bisnis kecil telah menciptakan sekitar 63% pekerjaan baru bersih.
Dan jumlah terbaru menunjukkan 48,9% pekerja Amerika Serikat dipekerjakan oleh bisnis kecil. Poin yang keempat yaitu kewajiban global. Penilaian tahunan kewirausahaan global atau disebut Global Entrepreneurship Monitor atau biasa disingkat dengan GEM, mempelajari dampak aktivitas kewirausahaan terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Laporan GEM pada tahun 2015 sampai dengan 2016 mencakup 60 negara yang dibagi menjadi 3 kelompok yang diidentifikasi berdasarkan fase pembangunan ekonomi. Sebagai contoh ada Nancy Liu, pendiri perusahaan rintisan Nanoli Biosciences, menyadari tantangan dalam mendinginkan vaksin yang diperlukan untuk mempertahankan potensi, di mana Nanoli Biosciences tersebut mengembangkan dan mendistribusikan polimer yang memungkinkan vaksin disimpan tanpa pendingin. Kemudian inovasi ini memungkinkan dokter untuk memberikan vaksinasi yang bisa menyelamatkan nyawa di berbagai negara berkembang, di mana jutaan orang dapat meninggal karena adanya penyakit yang dapat dicegah. Materi terakhir mengenai konsep kewirausahaan. Konsep kewirausahaan ini diciptakan dengan maksud sebelum kita masuk ke dalam proses suatu usaha, kita perlu yang namanya menganalisa keadaan di sekitar, menganalisa produk apa yang sedang laris di pasaran, serta produk apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, sehingga kita bisa menciptakan atau menghasilkan ide yang akan kita hasilkan. Nah, ada 3 konsep kewirausahaan. Konsep kewirausahaan yang pertama ada menentukan ide usaha. Setelah kita melakukan observasi, melihat keadaan pasar, kita bisa menentukan ide usaha yang sesuai dengan data-data yang kita peroleh dari observasi lapangan tersebut. Konsep yang kedua yaitu melakukan persiapan usaha. Setelah kita menentukan produk apa yang akan kita hasilkan, kita perlu yang namanya mempersiapkan apa-apa yang kita butuhkan untuk membuat usaha kita tersebut, seperti modal, kemudian rencana atau planning ke depannya akan seperti apa, dan mempersiapkan tenaga kerja sesuai bidangnya. Kita masuk ke konsep yang ketiga, yaitu konsep yang terakhir, yaitu memulai usaha. Setelah mempersiapkan apa-apa yang kita butuhkan, kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu memulai usaha dengan rencana yang telah kita rencanakan. Dapat kita simpulkan bahwa kewirausahaan mempunyai peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi di masyarakat, wilayah, maupun di suatu negara dalam jangka waktu yang panjang secara keseluruhan. Bahwa kewirausahaan mampu menciptakan banyak lapangan pekerjaan bagi orang lain, sehingga bisa meringankan beban pemerintah. Cukup sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kesalahan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.